Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, kita ketemu lagi dan kali ini seperti biasa saya ditemani Pastor Postinus. Selamat datang Pastor Postinus. Halo, Pak Stef. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih kembali juga Pak Stef. Iya. Karena beberapa waktu lalu kan Pak Stef Oh Malang Buana itu. iya, Malang Buana. sempat Pastor ditemani orang lain. Oke. Iya. Nah, Pastor, hari ini kita mau sedikit berbicara yang cukup berat kata Pastor. Harusnya ini apa? Satu semester. Satu semester hukum struktur. Iya. Ini kita membicarakan ini pertama karena dalam rangka juga kita akan kedatangan Paus, Bapak Paus tanggal 3 sampai 6 September. Oh, ya. Dan memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari umat Pastor yang menanyakan sebetulnya bagaimana pengangkatan seorang paus, bagaimana pengangkatan seorang uskup begitu. Karena ini perlu juga mungkin buat edukasi kita lah sedikit, supaya umat juga dapat mengerti mengapa uskup ini dipilih dan sebagainya. Apakah memang ada kriteria tertentu atau apapun juga. Nah, sebelumnya Pastor, kita juga ingin tahu sedikit perbedaan antara uskup dengan kardinal. Karena di Indonesia kan kita sekarang punya 2 kardinal. Satu yang masih aktif, satu lagi yang sudah emeritus. Nah, apa sih bedanya uskup dengan kardinal? Apakah itu jabatan yang lebih tinggi dari uskup atau bukan? Baik Pak Stef, terima kasih ya. Juga salam untuk semua umat yang menyaksikan video kita dan katekesi yang kita lakukan di sini di Komsos Bandung. Nah, memang perlu diketahui bahwa kardinal itu bukan tahbisan. Kardinal itu bukan tahbisan, tetapi gelar rohani. Itu. Nah, memang nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu ya umat kita mau mengetahui secara detail seperti apa kardinal itu dibahas di dalam Kitab Hukum Kanonik, secara khusus dalam kanon 349 sampai 359. Itu ya. Tapi menurut saya itu yang sangat penting begini. Di dalam kanon itu dikatakan bahwa kalau seseorang dipilih oleh paus dengan bebas itu ya menjadi kardinal, dan minimal orang itu yang dipilih minimal sudah tahbisan presbiterat, imam. Kalau dia belum uskup, maka segera setelah diangkat oleh paus ditahbiskan menjadi uskup. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kanon itu dikatakan bahwa tugas utama Bapak Kardinal itu satu, mengepalai dikasteri Kuria Roma atau kantor di Vatikan itu ya. Mereka mengepalai itu seperti prefek dikasteri untuk ajaran iman itu kardinal. Itu ya, itu jadi mereka mengepalai. Lalu yang kedua, menjadi penasihat paus, ya, paus berkonsultasi kepada mereka dalam hal-hal tertentu dan penting. Ya, dan bisa kapanpun ya diminta pandangan oleh Bapak Paus. Lalu juga yang ketiga, tentu saja mendapatkan baik sendiri-sendiri maupun dengan kolegium para kardinal membantu paus menjalankan ya pelayanan ya reksa pastoral di dalam gereja Katolik. Nah, ini apa namanya itu tugas kardinal itu ya. Maka kalau kita lihat ada yang diangkat jadi kardinal tetapi dia tetap menjadi uskup di keuskupan tertentu seperti uskup Agung Jakarta. Itu juga kardinal itu ya. Kardinal Ignatius Suharyo itu ya. Dia tetap di situ itu ya. Tapi juga sekaligus kardinal. Nah, sedangkan kalau uskup itu ya tentu saja dia adalah gembala utama di gereja partikular. Itu ya, misalnya seperti di keuskupan tertentu itu ya dia gembala utama di situ itu ya, itu uskup. Dan itu tahbisan. Jadi uskup itu tahbisan. Ditahbiskan. Jadi bukan dilantik. Kalau kardinal itu dilantik. Itu ya. Kalau uskup itu tahbisan itu ya. Kalau di kita kan ada 3 tahbisan itu, tahbisan diakonat, tahbisan presbiterat yang imam. Ya, para pastor dan tahbisan episkopat, uskup itu. Jadi itu Pak Stef
kurang lebih sederhananya. Iya. Itu. Tetapi begini, baik kardinal maupun uskup dalam tataran tertentu membantu paus. Itu ya, membantu paus. Sangat jelas di dalam kanon itu ya dikatakan bahwa para kardinal itu ya membantu paus dalam menjalankan kepemimpinan dan juga pelayanan di dalam gereja. Para uskup juga sama. Para uskup juga membantu paus dalam menjalankan itu ya pastoralnya dan juga di dalam sinode para uskup juga membantu Bapak Paus. Jadi itu Pak Stef. Iya, jadi dua-duanya sebetulnya memang pembantu paus. Katakanlah begitu. Walaupun kalau kita lihat uskup dengan paus dalam tabisan kan sederajat, karena paus juga uskup Roma. Oh iya. Uskup itu ya masih sama-sama. Disebut juga uskup ya. Hanya paus sebagai uskup Roma, dia sebagai kepala dari para rasul. Karena pengganti Petrus. Oh begitu. Itu. Iya. Itu. Nah, untuk yang memilih kardinal itu siapa yang memilih? Tentu saja yang memilih kardinal itu Papa Paus sendiri. Jadi itu hak prerogatifnya ya, dia dengan bebas memilih ya dari antara minimal ya presbitera tadi itu. Dari antara minimal para imam itu ya, bisa juga dari antara para uskup. Apakah setiap negara harus ada kardinal atau boleh juga tidak ada? Ada banyak negara malah belum ada kardinal. Oh, belum ada kardinal. Jadi dalam hal tertentu kardinal itu bukan dalam arti mewakili negara tertentu, tidak begitu ya. Bukan representasi dari negara tertentu, tidak. Karena sekarang masih ada juga yang belum ada. Belum juga punya kardinal. Iya, kardinal. Oke. Ya. Nah, kemudian tentang uskup nih, Pastor. Ya. Banyak orang yang mengatakan sekarang ini akhir-akhir ini uskup banyak yang baru nih, Pastor. Ya. Banyak yang terpilih menjadi uskup. Nah, banyak yang bertanya, ini uskup itu dipilih itu dari mana Bapak Paus itu bisa memilih salah satu calon uskup ini gitu? Apakah memang keuskupan memberikan masukan atau calon begitu, lalu kemudian nanti Paus memilih, atau bagaimana sebetulnya prosedurnya itu? Nah, sebenarnya memang minimal kalau kita melihat bagaimana prosedur atau persyaratan siapa yang dipilih menjadi uskup, minimal kita baca 2 kanon. Ada 2 kanon. Minimal karena ada beberapa kanon. Kanon 377 dan kanon 378. Kanon 377 itu adalah tahapan pemilihan seorang uskup. Dikatakan di situ bahwa pertama-tama memang para uskup provinsi gerejawi. Ya, provinsi gerejawi itu berarti seperti Jakarta, lalu sufragannya apa? Bogor, Bandung dan itu dua itu ya. Nah, itu provinsi gerejawi itu ya. Lalu mereka menyusun daftar nama ya, siapa yang layak menjadi uskup itu ya, dengan berbagai pertimbangan yang tepat bahwa orang ini bisa menjadi seorang uskup. Lalu nanti mereka kirim itu ya ke Tata Suci Vatikan. Dalam arti tertentu bisa juga melalui konferensi para uskup membuat daftar nama dan mengajukan ke Tata Suci Vatikan. Bisa presbitera dari antara imam diosesan, bisa juga presbitera dari antara imam klerikus tarekat. Itu ya. Imam tarekat maksudnya. Juga uskup diosesan itu ya, yang tentu saja yang membutuhkan uskup itu ya suatu waktu juga bisa dengan bebas mengirimkan nama sesuai dengan pertimbangannya siapa yang layak jadi uskup. Bisa juga begitu. Bisa juga begitu. Nah, memang diharapkan pengiriman itu sekurang-kurangnya ya setiap 3 tahun. Maka disebut dengan terna itu. Walaupun memang belum dibutuhkan. Walaupun belum itu. Tapi tetap ada. Setiap 3 tahun itu dikirim. Karena nanti kalau suatu waktu kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi seorang uskup meninggal mendadak gitu. Lalu kalau sudah ada orang, itu cepat. Itu ya. Itu ya. Lalu setelah nama itu dikirim ke Tata Suci, tentu saja tugas dari
duta kepausan yang ada di wilayah di mana keuskupan dibutuhkan, uskup dibutuhkan, dia mulai menyelidiki nama-nama itu. Apakah memang benar layak, tepat untuk seorang uskup. Lalu nanti mendengarkan tentu saja pertimbangan uskup metropolit dan keuskupan sufragan yang membutuhkan seorang uskup, itu ya. Lalu juga akan bertanya kepada dewan konsultor di keuskupan, di mana akan membutuhkan seorang uskup, itu ya. Dan orang-orang lain, ya. Dan orang-orang lain tentu saja diminta juga pendapat dari konferensi para uskup, itu ya. Tapi juga dengan orang-orang lain yang dianggap bisa memberikan pertimbangan yang bijaksana, itu ya. Nah, nanti setelah menghimpun itu semua, lalu duta kepausan akan menyeleksi itu, lalu mengirim 3 nama kepada Tata Suci Vatikan. Itu yang makanya sekali lagi disebut dengan terna itu ya. Lalu nanti Bapak Paus itu ya tentu saja mempertimbangkan siapa yang jadi layak jadi uskup, dan melibatkan yang namanya di Vatikan sana adalah dikasteri untuk para uskup. Ya itu ya, jadi nanti mereka juga akan mempertimbangkan. Kalau mereka akan membutuhkan informasi lain, maka mereka menghubungi duta kepausan, itu ya. Lalu nanti duta kepausan akan juga mencari informasi lalu mengirim ke sana. Jadi kurang lebih itu prosedurnya. Lah, baru setelah itu diumumkan oleh Bapak Paus itu ya, diangkat oleh Bapak Paus. Itu tahapan dan prosedur ya. Lalu yang perlu diketahui juga adalah syarat. Sih syarat dari kualifikasi lah seorang uskup itu. Nah, ini menarik gitu ya. Di dalam kanon 378 dikatakan begini. Untuk kecakapan calon uskup dituntut bahwa ia pertama unggul dalam iman yang teguh, moral yang baik, kesalehan, perhatian pada jiwa-jiwa umat. Jadi perhatian pada jiwa-jiwa umat. Itu ya, memperhatikan umat di wilayahnya itu ya. Kebijaksanaan, kearifan, dan keutamaan-keutamaan manusiawi, serta memiliki sifat-sifat lain yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut, jabatan uskup. Yang kedua, mempunyai nama baik. Bahasa Italianya buona fama, itu ya. Mempunyai nama baik, itu ya. Lalu ketiga, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Ya. Dan keempat, sekurang-kurangnya sudah 5 tahun ditabiskan jadi imam, itu ya. Lalu ini yang nomor 5 itu ya, jadi ada 5 ya. Mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat S2 dalam kitab suci, teologi atau hukum kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan tinggi yang disahkan tahta apostolik. Ini dari perguruan tinggi kepausan, itu ya. Jadi itu persyaratannya ada 5 tadi itu ya. Jadi itulah yang memenuhi ya kualifikasi ya sebagai seorang uskup. Nah, ini yang sangat penting. Maka kalau kita lihat itu ya Paus itu ya memilih orang-orang yang memang luar biasa. Ya itu ya. Itu. Betul. Jadi pemilihan ini tidak seperti pemilihan di dalam politik gitu ya. Iya, yang ada kampanyenya, ada calonnya siapa saja gitu, nggak ada ya. Nggak ada itu, karena bagi kita ini bukan jabatan yang politis, tapi ini adalah pelayanan itu ya. Dia sebagai seorang pelayan. Itu ya, dilihat kualifikasi itu. Itu Pak Stef. Iya, jadi memang ini bergeraknya dalam senyap ya Pastor ya. Artinya orang tidak akan menyadari ini sedang ada pencalonan, kemudian ada pemeriksaan, dan itu nggak kelihatan ya Pak Sadir. Lalu yang begini juga, mana tahu nanti umat kita juga menonton. Kalau sewaktu-waktu ada umat kita yang tadi atau orang-orang tertentu itu dimintai informasi mengenai calon uskup, itu juga jangan menyebar luaskan informasi itu. Dan itu acak ya Pak Sadir ya? Dipilihnya orang-orang yang itu dipilih orang-orang tertentu. Ya itu acak itu ya. Itu jangan juga membocorkan. Bahkan itu ya calon uskup sendiri itu yang ditanyai itu jangan membocorkan. Itu rahasia itu ya. Itu kita harus menaati itu. Itu ya. Itu Pak Stef. Apakah memang imam yang akan
dipilih, misalnya ada beberapa calon kan begitu, itu mereka sebetulnya udah tahu juga bahwa itu masuk dalam pencalonan. Mungkin mereka tidak tahu ketika dicalon-calonkan oleh uskup, oleh konferensi para uskup atau oleh para uskup provinsi gerejawi. Mungkin mereka tidak tahu. Gitu ya. Tapi ketika duta kepausan sudah mulai mencari informasi termasuk kepada yang bersangkutan, mungkin itu udah di situ ya. Ya, mungkin sudah mulai tahu, tapi biasanya kan dalam beberapa waktu sebelum diumumkan itu ya. Tapi ya tetap itu ya, itu menjaga rahasia itu sebelum diumumkan. Bahkan kalau kita lihat ya, beberapa seperti kemarin uskup Labuan Bajo atau uskup di mana di Ende itu ya. Itu kan luar biasa. Itu satu nama pun tidak ada yang tahu bahwa yang akan dipilih itu. Iya betul imam ini gitu ya. Jadi memang rahasianya luar biasa. Pasti itu. Iya betul. Itu betul-betul nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Tiba-tiba saja ada akan diumumkan sore ini. Sore ini itu ya. Gitu ya betul. Ya, tapi ya itu nggak ada yang tahu. Yang tahu ya tentu saja orang-orang tertentu saja itu. Tapi juga menjaga rahasia itu. Pasti. Ya menarik sekali ya ini sebetulnya. Dan kadang-kadang memang yang terpilih itu adalah orang yang tidak kita sangka-sangka kan Pastor ya. Kadang-kadang seperti itu juga kan. Saya misalnya ya pernah ketemu beberapa kali dengan Monsignor Budi Kleden yang akan jadi Ende. Yang jadi uskup agung Ende ya. Itu orang yang sangat sederhana. Sangat sederhana dan ramah. Gitu ya. Itu luar biasa. Bajunya itu Pak Steve ya. Sangat sederhana dan pembawaannya memang sangat sederhana sehingga kita kalau ketemu itu tidak sungkan. Gitu ya. Itu tuh waduh ini cocok jadi uskup. Memang. Pastor ketemu di mana? Di Roma. Di Roma ya, karena dia lama di Roma kan. Lama di Roma ya. Dia pernah sekarang kan sebagai magister jenderal itu ya. Iya betul. SVD itu ya. Dan sebelumnya juga pernah menjadi seorang konselor jenderal itu ya. Luar biasa. Itu pasti. Iya. Oke. Nah sekarang kita naik sedikit Pastor. Bagaimana kalau memilih paus? Apakah dengan cara yang sama seperti uskup atau lain? Ya, baik. Nah, ketika terjadi yang namanya tahta lowong di Vatikan, berarti ada dua kan situasi kenapa Vatikan tata suci lowong. Ya. Satu, paus mengundurkan diri. Oh, bisa mengundurkan diri? Bisa, seperti paus Benediktus ke betul ya. ke-16 kan? Iya, karena alasan kesehatan. Alasan kesehatan. Atau karena paus meninggal dunia. Nah, ketika tata suci itu lowong, maka para kardinal itu ya yang diberi kewenangan untuk memilih seorang paus. Nah itu Pak Steve. Nah tentu saja istilah pemilihan paus itu adalah konklav. Itu ya pemilihan paus. Nah konklav itu bahasa Latin, berasal dari bahasa Latin Pak Steve. Namanya cum lalu clave. Clave. Ya, V itu di bahasa V ya, bahasa Latin ya. V, bukan V ya. Kalau V berarti F itu ya. Itu ya. Ini cum clave. Cum itu dengan, clave itu kunci, dengan kunci dalam arti nanti pintu di mana diadakan pemilihan paus itu umumnya di Kapel Sistina di Vatikan itu harus dijaga kerahasiaannya, maka ditutup dari informasi manapun. Jadi orang yang tidak punya kepentingan tidak boleh ada. Bahkan kardinal yang bukan pemilih paus itu juga diminta untuk keluar. Jadi ada khusus karena tim khususnya. Ada tim khusus. Karena ini para kardinal yang berhak sebagai pemilih paus adalah mereka yang di bawah 80 tahun. Berusia 80 tahun itu ya. Sementara kardinal yang sudah 80 tahun ke atas itu tidak diikutsertakan sebagai pemilih paus karena memang aturannya begitu itu ya. Nah, tentu saja prosedur pemilihan paus itu dalam aturan tersendiri itu ya. Bagi para kardinal itu ya, namanya salah satu dokumen yang bisa dirujuk adalah Konstitusi Apostolik itu ya, Universi ya Dominici Gregis itu ya, yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1996. Tentu saja aturan-aturannya kan direvisi terus-menerus itu ya. Karena ada sebelumnya itu ya.
Karena Iya. kan tradisi pemilihan paus ini sudah lama. Udah lama sekali itu ya. Bagaimana caranya itu ya Iya. sudah lama. Nah, yang menarik ini Pak Steve. Jadi ketika diadakan konklav itu lalu dipimpin oleh tentu saja dekan Kolegium para Kardinal, Iya. gitu ya. Lalu dibuka ya umumnya dengan dengan misa pembukaan. Biasanya di Santo Petrus kan, seperti pemilihan Paus Fransiskus beberapa tahun lalu itu kan. Itu diawali dulu dengan misa pembukaan. Itu ya. Nah, setelah misa pembukaan lalu mereka berarah ke Kapel Sistina. Itu ya. Dan itu nanti oleh kepolisian itu ya, orang-orang tertentu penjaga keamanan harus sungguh-sungguh mensterilkan ya situasi kapel sekitar Kapel Sistina itu. Tidak ada telepon seluler, tidak ada jaringan internet ya. Jadi sungguh-sungguh itu ruang yang rahasia. Juga tempat para kardinal berkumpul sebelum diadakan konklav itu juga disterilkan. Itu jangan ada jaringan internet. Intinya supaya tidak tercampur aduk dengan informasi dari luar atau orang luar itu akan mencari informasi. Maka kalau kita lihat itu ya, waktu kan disiarkan juga di TV ya bagaimana prosesnya itu nanti petugas keamanan akan melihat mana tahu ada alat-alat penyadap di sekitar itu kan tidak boleh ya. Jadi konklav itu ya. Dengan rahasia, dengan kunci. Itu sungguh-sungguh rapat-rapat. Nah, ini yang menarik. Sekali lagi kan kepemimpinan di dalam gereja Katolik kan bukan politik ya. Iya. Maka tidak boleh ada kandidat. Misalnya kita tentukan kandidat ini itu. Misalnya 3 kandidatnya. Enggak ada. Yang penting nanti masing-masing para kardinal itu berdoa dulu, ada di sermonnya di dalam Kapel Sistina itu. Ada di sermon, berdoa siapa kira-kira yang jadi uskup, jadi paus. Lalu masing-masing kardinal itu akan menulis siapa. Jadi nanti diberikan kepada mereka kertas dan masing-masing menulis. Ya itu jadi bisa banyak sekali. Bisa banyak sekali dan bisa kita bayangkan berapa kali putaran kan. Maka bisa dalam sehari 4 kali putaran. Itu ya. Itu. Nah, nanti ketika sudah selesai menulis itu ya, lalu masing-masing itu mengantar ke, biasanya kan ada altar, lalu dikasih tempayan atau piala untuk tempat suara. Tetapi nanti dia kardinal itu masing-masing itu akan memperlihatkan bahwa suaranya, bahwa dia memang memilih, bukan namanya tapi suaranya. Lalu nanti dia lipat, baru dia taruh, lalu dia berdoa bahwa saya sudah memilih calon paus. Lalu setelah itu yang lain, begitu terus. Nah, ketika sudah berhimpun, itu ya, tentu saja dipilih misalnya ya 3 kardinal yang termuda untuk menghitung suara itu. Nah, yang terpilih adalah 2/3 dari kardinal pemilih itu ya, quorum atau memenuhi ya itu memilih paus. Nah, nanti kalau seandainya belum terpilih paus ya, maka kertas itu akan dimasukkan ke semacam oven itu ya, pembakar itu ya. Lalu nanti dikasih zat kimia supaya itu nanti asapnya hitam. Maka nanti ke cerobong itu kan hitam. Oh, itu tanda. Itu tanda buat yang di luar. Oh, berarti belum terpilih paus. Belum terpilih. Ya, belum terpilih paus. Nanti kalau seandainya sudah terpilih, maka akan dibakar kertas-kertas itu, tapi dikasih zat kimia supaya nanti putih. Gitu ya. Lalu nanti itu sudah terpilih paus. Maka nanti bisa dikatakan orang berteriak Habemus Papam. Tapi tidak tahu siapa kan? Orangnya siapa belum tidak tahu itu ya. Iya, cuman sudah terpilih saja gitu ya. Nanti setelah itulah kardinal itu ya, salah seorang di antara kardinal itu yang disebut dengan kardinal protodiakon itu ya, yang paling senior dari kardinal diakon itu ya, akan mengumumkan siapa paus yang terpilih. Baru ketahuan di situ. Nah, itu kurang lebih pasti untuk pemilihan paus itu ya. Nah, memang sekali lagi itu ya, dalam gereja Katolik itu sangat luar biasa itu ya. Pemilihan paus juga sangat rahasia dan dilakukan dalam suasana doa. Dan ini yang sangat penting. Tidak cepat berarti ya pemilihan itu. Tidak cepat. Ini yang sangat penting. Jadi dilakukan dalam suasana doa, bukan dalam suasana hiruk pikuk. Apalagi bukan dalam suasana penuh politik itu. Tidak. Harus jauh dari sana. Jadi itu pasti luar biasa. Tidak ada kampanye. Nggak ada. Nggak ada. Dan memang kenapa juga di dalam gereja akhirnya kan ada para kardinal itu
Karena memang juga salah satu tugas mereka ya memilih paus. Mereka yang diberi kompetensi untuk memilih paus. Tentu saja tidak semua kardinal seperti tadi kan, mereka yang sudah berusia 8 tahun ke atas, 80 tahun ke atas tidak diikutsertakan. Itu pasti. Jadi bedanya dengan uskup, kalau uskup kan ada yang mencalonkan, ada yang mengusulkan, kalau ini sama sekali tidak ada. Itu ya. Kalau uskup ada yang mencalonkan tadi ya Pak, para uskup provinsi gerejawi atau para uskup konferensi wali gereja Indonesia misalnya kalau Indonesia, atau para konferensi para uskup, atau juga uskup sendiri. Mengajukan nama itu, nama kalau itu. Paus tidak ada. Enggak, itu ya. Ada, itu luar biasa. Iya. Nah, itu luar biasa. Mengapa juga kita harus menyadari bahwa ini sangat penting, karena paus kan pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Dan sekaligus sebagai gembala tertinggi gitu ya, gereja Katolik. Bahkan dia pengganti Petrus dan wakil Kristus di dunia. Jadi pengganti Rasul Petrus sebagai kepala para rasul, dan wakil Kristus di dunia. Ini luar biasa kan? Iya, betul. Itu Pak Steve. Iya. Ya, dan karena pemilihannya dalam suasana doa yang begitu dalam, ini betul-betul berarti Tuhan memang menghendaki bekerja langsung. Coba bayangkan bagaimana misalnya kalau 120 kardinal misalnya. Ini kan masing-masing satu nama gitu. Tapi kan bisa quorum 2/3. Bisa memilih nama yang sama. Itu kan karya Roh Kudus kan. Itu kan. Betul. Karena masing-masing tidak boleh. Betul. Siapa yang kamu pilih? Kan nggak bisa ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa itu. Dan ini karya Roh Kudus. Maka kalau umat kita mesti juga ini mendoakan ya, Tuhan, saya bersyukur sebagai orang Katolik, pemimpin kami itu dipilih dalam suasana doa, dalam suasana discernment, yang betul-betul berserah pada tuntunan Roh Kudus. Itu pasti itu. Ya, baik, balik lagi kita ke kedatangan paus yang akan. Ini juga menjadi suatu kabar gembira sih buat kita warga Indonesia ya, karena terakhir itu kan paus yang datang tahun 89 kalau tidak salah ya, 1989 kan. Tahun 1970 juga pernah. 70 Paus pernah. Paulus ke-6. Nah, lalu 89 itu Yohanes Paulus kedua ya. Dan sekarang setelah sekian lama kita akan menantikan kedatangan, mudah-mudahan dengan kesehatan yang baik ya. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa kita maknai sebagai warga negara dan juga umat Katolik di Indonesia, Pastor, dengan kedatangan paus ini? Baik ya. Tentu saja seperti ungkapan dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, kedatangan paus ini sangat penting bagi kita. Tapi Bapak Kardinal mengatakan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai umat Katolik mewujudkan apa yang menjadi nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran dari Bapak Paus. Kalau kita lihat Bapak Paus kita ini kan berkali-kali menyuarakan supaya kita membangun persaudaraan manusia. Itu ya. Beliau pernah bertemu dalam setelah sekian tahun itu ya dengan pimpinan itu ya agama Muslim. Dia pernah kan bertemu di Abu Dhabi itu ya dengan Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed El Tayeb itu ya. Dan menerbitkan sebuah dokumen yang sangat bagus, yaitu bagaimana membangun persaudaraan manusia itu ya. Bapak Paus sebenarnya mengharapkan supaya iman harus mewujudkan persatuan, bukan memecah belah umat manusia. Melalui iman kita harus bersatu sama lain, membangun persekutuan, menghargai satu sama lain. Ini disuarakan oleh Bapak Paus. Bagaimana kita sebagai umat Katolik di Indonesia dan juga warga negara Indonesia ini membangun, mewujudkan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Paus ini kan mengeluarkan dokumen lain, itu ya, namanya judulnya itu Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu kan bahasa Italia, ya, semua saudara-saudari. Kan luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Bapak Paus ini sangat memperhitungkan supaya kita membangun persaudaraan. Bapak Paus juga tidak main-main, berani sekali mengkritik
suasana politik di berbagai negara yang terjadi di dunia. Maka Paus kita mengatakan politik seringkali jatuh pada abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan, gitu ya. Padahal menurut Paus tujuan politik bukan itu, tapi bagaimana menata sebuah negara supaya orang-orang di dalamnya itu merasa dimanusiawikan. Hidup mereka itu tidak direndahkan, tetapi dihargai martabat dan harkat mereka. Dan ini Paus mengulang-ulang dengan sangat berani. Nah itu yang pertama yang perlu kita lihat. Lalu sebagai bangsa Indonesia, gitu ya, tentu saja kita maknai kedatangan Bapak Paus ini, ya, dalam rangka kita sebagai orang Katolik dan sekaligus sebagai warga negara. Paus kita ini itu kan sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik di seluruh dunia. Iya, betul. Dia gembala tertinggi di seluruh dunia. Ya. Dia penerus tahta Petrus, ya, sebagai kepala para rasul, dan sekaligus juga dia sebagai wakil Kristus di dunia. Jadi pimpinan itu yang itu. Jadi kita bersyukur kita dikunjungi oleh pimpinan tertinggi kita. Dia mau dekat dengan kita. Iya, iya. Itu ya. Iya. Jadi itu yang apa tuh? Nah, mau dekat dengan kita itu dalam arti dia mau melihat situasi kita di Indonesia. Itu kan sebagai pemimpin Bapak kita, ya. Iya. Bapak seluruh umat Katolik seluruh dunia. Dia mau melihat kita kan? Iya. Bagaimana situasi? Maka nanti di sana itu dia akan bertemu dengan berbagai elemen. Iya. Mungkin ada anak-anak, ada yang berkebutuhan khusus, ada juga para imam, para suster, bruder, ada wakil dari umat, bahkan ada saudara-saudari kita yang bukan orang Katolik. Mengapa? Karena Bapak Paus ingin meminta kita supaya kita membangun persaudaraan kepada siapapun. Iya, iya. Iman itu harus sampai ke sana. Ya, membuat kita termotivasi, bersemangat untuk merangkul orang, ya, bersaudara kepada orang, bukan membenci orang kan? Betul. Bukan membenci orang. Nah itu. Jadi itu yang kedua ya. Udah kedua ya atau ketiga? Kedua. Baru kedua, Pastor. Lalu menurut saya juga kita sebagai bangsa Indonesia dan orang Katolik juga perlu tidak melupakan sejarah. Kalau kita lihat Vatikan sebagai negara terkecil, gitu ya, menjadi salah satu negara dari 5 negara yang mengakui pada awal-awal, ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, itu tuh. Jadi Vatikan loh. Iya, jadi secara emosional dan secara politik itu ya kita memiliki hubungan yang baik. Iya. Jadi itu luar biasa. Nah ini untuk kita juga, untuk negara kita ini. Maka lihat itu ya, nanti kedatangan Paus ini kan tidak hanya untuk Gereja Katolik, tapi untuk bangsa ini. Dan simbolnya ini juga nanti akan datang ke masjid itu ya, Istiqlal Jakarta itu ya. Jadi artinya kan luar biasa. Dan kita berterima kasih juga kepada umat, saudara-saudari kita, umat Muslim dan umat yang lain yang juga mau menerima kedatangan Paus dengan semangat, dengan sukacita, sama seperti kita kan? Betul. Bahkan tidak hanya mengakui secara verbal kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak lama setelah kemerdekaan itu, pada 6 Juli 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan. Tidak sampai malah. Tidak sampai. Oh iya, belum sampai itu ya. Belum sampai. Itu Vatikan mendirikan kedutaan besar di Jakarta, di Indonesia. Itu kan luar biasa kan? Iya. Dan tahun 1949 Vatikan mendirikan keuskupan militer. Iya, luar biasa kan? Tidak semuanya punya. Tidak semua punya keuskupan. Di Asia militer saja hanya 3 kok. Hanya 3 negara yang punya itu. Indonesia, Filipina, Korea Selatan. Itu yang punya keuskupan militer. Itu artinya pada tahun 1949 masih ada Belanda kan di sini. Yang mau merebut kembali. Itu artinya Vatikan mau mendukung ya perjuangan kemerdekaan kita. Maka kita sebagai umat Katolik sekarang bagaimana kita memanfaatkan kemerdekaan kita? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh founding fathers, ya pendiri bangsa ini, para pahlawan kita yang berguguran memperjuangkan kemerdekaan, dan juga bagaimana harapan para uskup kita awal-awal, kan bayangannya begini. Kalau misalnya Vatikan, Pak Steve ya, mengakui kemerdekaan Indonesia dan termasuk negara yang paling awal, pastikan para uskup pada waktu itu
memberitahu informasi bagaimana situasi dalam negeri kita. Mhm. Itu kan? Mhm. Bagaimana juga para uskup akhirnya juga ikut berjuang Ya. supaya kita merdeka dari penjajahan ini. Betul. Itu ya? Iya. Berarti itu ya, umat Katolik juga harus menyadari bagaimana saya sebagai orang Katolik itu ya mengisi kemerdekaan ini yang sudah juga diperjuangkan oleh umat Katolik, secara khusus oleh para uskup pada zaman itu, atau tokoh-tokoh Katolik kita. Mhm. Ya, itu yang perlu. Maka kita sekali lagi sebagai orang Katolik, ya, bagaimana kita membangun bangsa ini? Salah satu yang harus kita buat adalah kita bersaudara kepada siapapun. Jangan sampai karena iman kita berbeda dengan orang lain, maka ini menjadi sekat, hambatan untuk membangun persaudaraan. Kita ingat ajaran Paus tadi. Ya, harus kita melalui iman kita ini justru kita semakin bersemangat membangun persaudaraan, dan ini ajaran Yesus sebenarnya. Iya, betul. Ya, itu ya pasti. Iya, betul. Jadi itu makna yang bisa kita timba. Iya, jadi bukan hanya sekedar kedatangan ini seremonial biasa saja, heboh-heboh ya. Tapi yang penting adalah makna yang bisa kita ambil dari kedatangan ini. Ya. Dan memang walaupun kita semua bercita-cita ingin bertemu dengan Bapak Suci Paus ya, bahkan mungkin kalau bisa mencium tangan. Tapi kan itu sangat sulit sekali. Ya. Tidak setiap orang juga bisa dekat dengan Bapak Paus, terutama karena masalah keamanan juga. Nah, nanti ketika betul-betul datang, umat Katolik pasti kan berbondong-bondong Pastor untuk mencoba untuk bisa bertemu. Nah, apa sih sebetulnya yang sebaiknya kita lakukan? Karena kita mungkin juga tidak akan bisa ketemu, tapi kita harus bisa melakukan sesuatu kan Pastor. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada umat kita. Kan kita bayangkan, itu Bapak Paus itu kan sebagai kepala negara, tentu saja ada protokoler yang harus diikuti sebagai kepala negara ya. Jadi memang tidak sembarangan juga. Dan tentu saja pemerintah Indonesia sebagai yang bertanggung jawab, tuan rumah bertanggung jawab untuk itu. Maka pasti ya jumlah umat yang datang ke sana dibatasi. Itu ya, maka kalau kita dengarkan dari berbagai informasi, termasuk dari Bapak Kardinal dan juga dari Bapak Uskup Monsignor Anton itu ya sebagai ketua KWI, bahwa nanti akan diminta kepada uskup-uskup di seluruh Indonesia siapa saja umat yang akan berangkat ke Jakarta. Itu ya, jadi ditentukan memang. Jadi umat kita jangan sakit hati kalau memang tidak termasuk, karena ya tidak mungkin juga semua. Betul. Iya itu kan. Itu kita harus rendah hati. Jadi jangan sampai kita kecewa dengan kedatangan Paus ini karena kita tidak ikut sebagai undangan. Kita tetap bersyukur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti juga bisa kita bacakan doa itu ya, kedatangan Paus ini. Tentu saja menjelang kedatangan Paus itu kita berdoa supaya Bapak Paus sehat. Dan kedatangannya ke Indonesia itu tidak terganggu, ya, dia dilindungi oleh Allah, ya, sehingga kita sebagai bangsa ini menorehkan sejarah bahwa Paus kembali mengunjungi kita, kan begitu ya? Paus ketiga ini ya yang mengunjungi kita, karena nanti ada efek-efek tertentu itu. Saya ingat ya, tahun 89 itu kan ada banyak yang datang ke Jakarta dan juga pernah ke Medan kalau nggak salah ya. Itu rupanya itu dari kampung saya, dari paroki saya, dari Nias itu ada banyak yang datang. Ada banyak yang datang, Pak Steve. Dan ada yang mengatakan saya jadi Katolik karena saya datang ke situ. Itu saya masih ingat itu ya. Dan beliau itu ya menjadi tokoh umat kita itu ya di paroki. Itu saya masih ingat. Beliau sudah almarhum. Dan mereka ya suami istri ini sekarang punya suster, anak pertama mereka suster. Itu luar biasa. Itu mengubah hidup. Dan saya rasa banyak umat yang mengalami hal yang sama. Ini sangat penting. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita berdoa ya supaya kedatangan Bapak Paus dilancarkan oleh Allah. Tetapi yang ketiga menurut saya, nanti kalau ada pesan-pesan dari Bapak Paus, maka ini kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Juga ajaran-ajaran Bapak Paus sebelumnya. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana iman atau agama kita tidak menjadi hambatan untuk membangun persaudaraan. Jangan karena agama atau karena iman kita yang kita anut ini, kita benci kepada orang lain. Tidak, itu ya. Orang lain adalah sebagai saudara-saudari kita. Itu kan, pasti. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah,
Iya, betul, karena Bapak Paus juga mengeluarkan banyak dokumen-dokumen yang bisa itu kita ikuti. Iya. Salah satunya Laudato Si, Laudato Si, misalnya, ya, itu juga ya, memelihara lingkungan, menjaga lingkungan dan hidup. sebagainya. Oke, Pastor, saya kira ini cukup menarik ya, dan kita sama-sama berdoa juga ya, semoga kedatangan Bapak Paus juga bisa berjalan dengan lancar dan betul-betul terwujud sesuai dengan yang kita cita-citakan dan kita inginkan. Terima kasih Pastor Faustinus atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita juga jadi lebih jelas tentang informasi kedatangan, tentang bagaimana memilih paus, bagaimana tentang memilih uskup dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin ini kita bacakan yang doa. Ya, kita bacakan sebelum kita tutup. Saya rasa ini bagus supaya juga umat kita nanti akan mengulang. Sepertinya dibagikan ke paroki-paroki ya. Dibagikan. Doa ini. Ini saya bacakan. Doa kedatangan Paus ke Indonesia. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudara-saudari kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, terima kasih atas semuanya. Baik, Pastor. Sobat Komsos, demikianlah Bisik kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik selanjutnya. Terima kasih, salam semuanya.